Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bedah satu bab spesifik nih. Bab 14 dari bukunya Ciaran Walsh, Key Management Ratios, fokusnya pertumbuhan perusahaan. Anda mungkin mikir, wah pertumbuhan ya pasti bagus dong, makin ngebut makin oke. Nah ternyata bab ini punya pandangan yang sedikit beda. Ada analogi bagus di sini, pertumbuhan itu katanya kayak obat kuat. Kalau dosisnya pas, ya bikin sehat. Tapi kalau kebanyakan, wah bisa bahaya, malah bisa fatal katanya. Yuk, kita coba bongkar bareng kenapa sih keseimbangan antara laba, aset, sama laju pertumbuhan itu krusial banget. Terutama ya dampaknya ke arus kas Anda. Coba kita lihat contoh kasus dari buku ini. Ada perusahaan, sebut saja CABCCO, mereka ini tumbuhnya kenceng banget, 15% per tahun, selama 4 tahun loh. Sekilas kan kelihatan sukses besar ya. Betul. Di permukaan sih kelihatannya hebat, tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi nih, sumber pendanaan pertumbuhannya itu yang agak, bikin deg-degan. Total aset CAB Siko memang naik drastis ya, 70%. Tapi hampir semuanya itu didanai dari utang lancar yang membengkak. Jadi kayak utang ke supplier, pinjaman jangka pendek. Nah ini risikonya tinggi. Kenapa? Ya karena ibaratnya Anda pakai dana cepat cair, dana jangka pendek, buat biayain investasi jangka panjang gitu. Akibatnya, perusahaan yang awalnya likuiditasnya oke, jadi rentan banget. Ini contoh klasik sih, gimana pertumbuhan yang kesannya bagus, tapi dipaksakan malah bikin kas boncos. Ujung-ujungnya ya bisa bangkrut. Mungkin Anda pernah lihat pola yang mirip-mirip gini. Kenapa kas bisa tiba-tiba kering, padahal penjualan kayaknya naik terus. Terus gimana dong caranya kita tahu batas aman pertumbuhan ini? Di buku ini ada dibahas kan soal keseimbangan pertumbuhan? Tepat sekali. Intinya tuh sebenarnya simple. Pertumbuhan itu kan butuh bensin ya, butuh dana. Nah, idealnya bensin ini datangnya dari dalam perusahaan sendiri. Dari mana? Ya dari laba yang ditahan, retained earnings. Bukan melulu ngandelin utang atau nambah modal terus. Buku ini kasih cara ngukurnya. Gampangnya, kita bandingin aja laba ditahan yang dihasilkan sama kebutuhan dana buat biayai pertumbuhan aset. Ada semacam rasio sederhananya lah. Kalau laba Anda cukup buat danai pertumbuhan aset, kasarnya rasionya sama dengan 1, nah itu seimbang. Tapi kalau kurang dari 1, kayak kasus CABCO tadi, yang cuma 1/5, wah itu artinya Anda potensi kena krisis kas. Pertumbuhan Anda itu ngebakar duit lebih cepat daripada kemampuan Anda menghasilkan dari operasi. Alarm kas mulai bunyilah di situ. Oke. Jadi kalau kondisinya kayak CABCO, rasionya di bawah 1, lampu kuning kas udah nyala nih. Apa aja langkah perbaikannya? Apa yang bisa kita lakukan? Semuanya gampang juga. Pertama, ya tingkatkan laba ditahan. Caranya, bisa kurangin dividen yang dibagi ke pemegang saham. Atau ya tingkatkan profitabilitas bisnisnya. Itu jelas. Kedua, bikin aset Anda kerja lebih keras. Maksudnya, turunkan rasio kebutuhan aset per penjualan. Misalnya, kelola stok barang lebih efisien, atau percepat tagihan piutang ke pelanggan. Ketiga, ini mungkin agak pahit ya, tapi perlu. Realistiskan target pertumbuhan Anda. Jadi, turunkan sedikit ambisinya biar sesuai sama kapasitas pendanaan internal yang sehat. Jangan terlalu ngoyo gitu. Menarik ya. Tapi kan biasanya nahan dividen buat naikin laba ditahan itu seringkali investor kurang suka ya nggak sih? Gimana perusahaan nyimbangin tekanan dari investor ini sama kebutuhan jaga cash? Kan kalau laba ditahan itu buat investasi pertumbuhan jangka panjang yang sehat. Bukan cuma disimpan aja. Itu bisa bantu. Selain itu, fokus ke opsi kedua tadi efisiensi aset itu sering jadi jalan tengah yang lebih bisa diterima. Ini kan nunjukin manajemen yang cerdas juga, nggak cuma nahan dividen. Ini jadi kepikiran juga nih. Buku ini nyebut soal tingkat pertumbuhan yang dapat dibiayai sendiri. Self-funding growth rate. Bisa dijelasin dikit nggak maksudnya apa? Dan kira-kira berapa sih angkanya buat perusahaan gede? Iya, self-funding growth rate itu pada dasarnya tingkat pertumbuhan maksimal yang bisa dicapai perusahaan kalau cuma pakai laba internalnya aja. Jadi tanpa perlu nerbitin saham baru atau nambah utang yang signifikan gitu. Ini batas pertumbuhan organik yang sehat lah. Riset di buku ini nunjukin buat perusahaan internasional besar, ya di luar Jepang biasanya, angkanya itu seringkali ada di kisaran 10-20% per tahun. Angka segitu sebenarnya lumayan tinggi loh, bahkan bisa lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi makro secara umum.
Nah, ini juga ngejelasin kenapa banyak perusahaan raksasa itu rajin banget akuisisi. Mereka punya profitabilitas, punya dana internal yang cukup, tapi mungkin susah cari peluang tumbuh di dalam yang cukup besar tanpa ngerusak rasio profit mereka sendiri. Jadi ya akuisisi jadi cara buat nyalurin kapasitas pertumbuhan itu. Oke, ini poin penting nih yang perlu kita garis bawahi. Jadi, kalau dari kacamata buku ini perusahaan kayak gimana sih yang paling berisiko? Apa yang stagnan, labanya kecil gitu? Justru bukan itu. Perusahaan yang tumbuhnya pelan, labanya juga kecil, mungkin nilainya nggak seberapa, tapi belum tentu bahaya dari sisi kas. Anda mungkin mikirnya yang paling repot itu yang stagnan ya. Tapi buku ini nunjukin bahaya yang lebih besar, yaitu perusahaan yang tumbuhnya kencang banget, tapi profitabilitasnya tipis. Apalagi kalau kebutuhan aset buat penjualannya juga tinggi. Misalnya, butuh modal kerja gede atau investasi aset tetapnya banyak. Nah, kombinasi maut ini resep bencana finansial. Kenapa? Karena mereka itu bakar kas cepat banget buat danain pertumbuhan yang sebenarnya nggak ngasilin laba sepadan. Itu jebakan kas yang paling bahaya. Dan ini wawasan kunci dari bab 14 ini. Jadi kesimpulannya jelas banget ya, pertumbuhan itu emang penting tapi ya kayak pedang bermata dua, perlu dikejar tapi harus dikelola dengan bijak, harus seimbang, dan yang paling penting, didanai dengan cara yang sehat. Ingat ya, pertumbuhan tinggi tapi nggak diimbangi profitabilitas tinggi itu justru bisa jadi bumerang, bahaya banget buat kelangsungan bisnis Anda. Betul sekali. Nah, mungkin sebagai bahan renungan nih buat Anda. Coba deh lihat kondisi perusahaan Anda sekarang, atau perusahaan yang lagi Anda amati. Gimana Anda menilai tingkat pertumbuhannya? Udah terasa seimbang dan sehat belum secara finansial? Atau justru udah mulai ada tanda-tanda risiko pertumbuhan berlebih yang kita bahas tadi? Kira-kira metrik atau rasio apa dari obrolan kita ini yang menurut Anda paling penting buat dipantau lebih dekat ke depannya? Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.